Orang yang cerdas, yang mata batinnya itu berfungsi dengan baik, tentunya tidak akan tertipu dengan alam dunia ini. Dunia itu ibarat wanita yang cantik, yang bersolek, kemudian menebar pesonanya pada para pemuda yang gejolak nafsunya menggebu-gebu sehingga memburunya. Para pemuda ini fokus untuk mendapatkan sang wanita pujaan hati, sehingga tidak peduli apapun, tidak peduli kanan kiri, tidak peduli segala hal yang terjadi. Semua hanya untuk si dia. Jadi dia terjerat dengan perempuan ini dan segala pesonanya. Jadi, kalau orang telah tertipu kepada hal-hal duniawi, jadi jangan dikatakan bahwa orang ini terus dia bersenang-senang dengan keduniawiannya. Sebenarnya dia juga mengalami rasa sakit. Dia bersusah payah memburu hal-hal duniawi ini, bagaimana supaya bisa diraih. Setelah semua dikuasai, dia berupaya bagaimana supaya mempertahankan semua yang telah ia peroleh. Jadi dia berupaya bagaimana supaya seandainya jabatan tidak lengser, seandainya harta tidak dicuri, seandainya kenikmatan apapun tidak terlepas darinya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak terpaku pada duniawi, ini justru menambah kenikmatan dia untuk meraih akhiratnya. Jadi tidak tertipu dengan dunia, tapi dia mempersiapkan akhiratnya, karena tahu bahwa dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat abadi selamanya. Kalau di dunia dibatasi mati, kalau di akhirat nanti hidup kekal. Kenikmatan apapun di dunia sebatas indrawi saja. Tapi kalau di akhirat tanpa batas dan kenikmatannya terasa, bahkan sampai berhari-hari. Dan tentunya tidak bisa diperbandingkan, sangat jauh sekali antara dunia dan akhirat. Terus bagaimana supaya kita ini bisa terus bersyukur? Nah, tentunya banyak hal yang membawa kita akan bisa mensyukuri kenikmatan Allah. Dengan cara diantaranya harus tahu, harus menyadari bahwa Allah itu memberi anugerah. Kenikmatan sifatnya bisa saja zahir atau batin, bisa saja secara umum maupun khusus. Jadi orang kalau tidak bisa bersyukur, itu menunjukkan betapa bodohnya dia. Dulu para ulama sufi, mereka kadangkala berjalan mengunjungi rumah sakit, di sana mengambil pelajaran.
betapa banyak orang-orang sakit dengan berbagai macam penyakitnya, sehingga dia bersyukur masih diberi kesehatan. Kemudian mereka berjalan-jalan di makam-makam dengan mengambil ibarah, mengambil pelajaran. Orang-orang yang sudah mati ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berharap dikembalikan lagi hidup di dunia. Mereka inginnya mempertekun lagi ibadahnya dan sebagainya, tapi tentunya tidak mungkin. Nah, ini bisa membangkitkan rasa syukur bahwa ketika masih hidup di dunia, manfaatkan untuk terutama bekal akhirat nanti. Kemudian ada kalanya mereka mengunjungi tempat-tempat eksekusi hukuman, misalnya ada kisos, orang sengaja membunuh kemudian harus dihukum setimpal. Mungkin ada orang yang berbuat kriminal, terus ada had-had di situ. Dia semakin bersyukur masih dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi rasa syukurnya semakin bertambah dan dia tidak terlena dengan kenikmatan yang telah ia miliki. Semoga bermanfaat.